bahwa kami terus dekat dan erat dengan-Mu ya Bapa. Bahwa kami terus untuk berjalan di dalam kebenaran-kebenaran-Mu ya Tuhan. Sebab kerinduan kami adalah terus melekat dengan Engkau. Terus seperti apa yang Engkau mau ya Tuhan. Dekat padamu itu rinduku.
kami terus memandang padamu Tuhan, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, memandang wajah-Mu Tuhan. Wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hari-Mu dalam hidupku. Sembahku menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, memandang wajah-Mu, wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Bawa sembah kami Tuhan, oh bawa menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu Tuhan, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu Tuhan, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Kami mau lebih lagi Tuhan, lebih dalam hadirat-Mu Bapa. Haleluya. Kau yang jamah siap kami Tuhan, Kau yang lawat siap kami gereja-Mu. Haleluya, haleluya. Penuhi hati kami dengan Roh-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan, haleluya. Benar Tuhan, kami rindu lebih dalam lagi masuk dalam hadirat-Mu pada sore hari ini. Kami rindu mengenal Engkau lebih daripada apa yang kami kenal Tuhan. Kami rindu mengenal pribadi-Mu lebih dalam lagi Bapa. Bahwa setiap kami gereja-Mu pada sore hari ini Tuhan, mengalami kasih anugerah yang daripada-Mu Tuhan. Bahwa kami tenggelam lebih dalam lagi Tuhan. Karena kami tahu Bapa,
Kau Allah yang sangat mengasihi kami. Kau tidak melihat segala sesuatu Tuhan, masa lalu kami, segala sesuatu keburukan dalam diri kami. Tapi Engkau mengenal kami, karena Engkau sudah menebus seluruh kehidupan kami dengan darah-Mu Tuhan. Dan Kau mau mempermuliakan setiap kami Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Bapa Surgawi. Mari Allah Roh Kudus, Engkau yang berbicara di tengah-tengah gereja-Mu pada sore hari ini Tuhan. Engkau yang bersabda kepada gereja-Mu pada sore hari ini Tuhan. Nyatakan apa yang menjadi kerinduan-Mu, supaya sungguh Tuhan kami boleh menjadi gereja yang menggenapi rencana Tuhan pada akhir zaman ini Tuhan. Kami berdoa, berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus bekerja secara dahsyat dan luar biasa di tengah-tengah kami pada sore hari ini. Berbicara kepada setiap kami yang ada di tempat ini. Berbicara setiap kami yang ada beribadah lewat online juga Tuhan. Tuhan yang melawat setiap kami dalam ruangan-ruangan kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Bapa. Segala kemuliaan, segala hormat bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan perenungan ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilahkan untuk duduk kembali. Oke, shalom jemaat Tuhan. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita boleh beribadah, ya. Sekalipun mungkin sedikit panas ya, tapi saya percaya bahwa ada kuasa Tuhan, ada hadirat Tuhan yang melawat setiap kita, ya. Demikian juga setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah yang beribadah secara online. Baik, jemaat Tuhan, hari-hari ini kita melihat bukanlah hari-hari yang baik. Benar ya? Beberapa hari yang lalu pemerintahan kita mengambil satu kebijakan bahwa mengurangi subsidi buat BBM. Dan pasti semua ini akan berimbas kepada kebutuhan-kebutuhan yang lain. Beberapa hari yang lalu, hari Senin tadi, saya ke Keramba gitu ya. Selama ini saya pakai Pertalite dan sekarang harus pakai aplikasi. Saya sudah daftar aplikasi, ternyata saya belum disetujui untuk disubsidi. Saya kira di Banjarbaru masih bisa. Saya pergi ke daerah Mandiangin sana, saya masuk ke pom bensin. Ternyata, sudah nggak bisa Pak. Mobil Bapak sudah tidak bisa disubsidi, harus isi dengan Pertamax. Oh iya kah? Saya pikir. Terus saya isi, selama ini mungkin biayanya, kalau saya sekali jalan ke sana, 50.000 mungkin cukup aja ya untuk PP. Kemarin pas saya isi Pertamax, ternyata cuma 3 liter gitu ya. Saya isi 50.000, cuma dapat 3 liter. Oh iya, mulai terasa. Tapi kita percaya jemaat Tuhan, ya. Kita percaya ada pemeliharaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan atas setiap kita. Dan kita berdoa juga supaya apa yang ditetapkan oleh pemerintahan kita ini boleh membawa suatu kesejahteraan buat bangsa kita, ya. Supaya benar-benar subsidi ini tepat pada sasaran, ya. Baik jemaat Tuhan, kita akan belajar pada sore hari ini tentang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Tema kita dalam minggu ini adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Bukan sesuatu yang asing mungkin bagi jemaat Tuhan. Mungkin dari sejak kecil kita sudah mendengar tentang firman Tuhan dari Matius 6 ayat yang ke-33. Dikatakan bahwa waktu Tuhan Yesus khotbah di bukit, dia menyampaikan kepada murid-murid. Dia sampaikan ada beberapa poin, dan ada poin di sana disampaikan juga tentang hal kekhawatiran. Hal kekhawatiran disampaikan di sana. Disampaikan kepada seluruh murid-murid, semua pengikut. Disampaikan bahwa jangan khawatir. Tapi dikatakan bahwa carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Kenapa Tuhan Yesus mengingatkan itu kepada seluruh murid-murid? Kenapa Tuhan Yesus menyampaikan itu kepada seluruh pengikutnya?
bahwa dalam kita mengikut Tuhan, dalam kita mengiring Tuhan, tidak selamanya perjalanan iman kita akan berjalan dengan mulus. Tapi ada masa-masa, ada kondisi-kondisi mungkin kita mengalami kelemahan secara rohani. Makanya Tuhan rindu supaya kita, setiap gereja Tuhan, boleh mengenal Dia, boleh mengalami Dia secara pribadi. Kerajaan Allah bukan berbicara tentang tempat. Kalau dikatakan cari kerajaan Allah, bukan berarti kita disuruh setiap minggu kita datang beribadah ke tempat ini, bahwa di tempat ini ada kerajaan Allah. Tidak semata-mata seperti itu, Bapak Ibu Saudara-saudariku. Tapi Tuhan rindu supaya senantiasa hari lepas hari kita melekat dengan Dia. Kerajaan Allah berbicara tentang bagaimana ada pewahyuan-pewahyuan, ada keintiman kita dengan Dia. Tuhan rindu supaya kita benar-benar mengenal pribadinya. Kita benar-benar berakar kuat di dalam Dia. Saya mau sampaikan kepada kita pada sore hari ini, bahwa dari Matius 6 ayat 33 sampai dengan ayat 34, dikatakan bahwa tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu jangan kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan hari ini cukuplah untuk hari ini. Kekhawatiran ini bisa menimpa siapa saja. Mungkin kita sudah punya pekerjaan, mungkin kita sudah kuliah di tempat di mana kita sudah inginkan, impi-impikan, dan kita keterima di sana. Dalam menjalaninya, bisa jadi ada kekhawatiran dalam diri kita. Ada ketakutan-ketakutan. Waktu kita lulus kuliah, ada kekhawatiran bagaimana nanti saya setelah lulus kuliah, apakah saya mendapatkan pekerjaan. Setelah kita bekerja, kita mungkin masuk ke dalam kekhawatiran, bagaimana usia saya sudah sekian, apakah saya belum ada nih pasangan hidup saya. Mungkin kita sudah masuk dalam rumah tangga, mulai mungkin 2 tahun, 3 tahun pernikahan kita belum punya keturunan. Banyak omongan-omongan di sekeliling kita. Kita mulai khawatir, kenapa Tuhan terjadi? Bahkan mungkin setelah kita punya anak, mungkin ada masa-masa, ada kondisi kita masuk, ada sakit penyakit yang menimpa kita. Ada kekhawatiran-kekhawatiran. Bahkan waktu kita diperhadapkan dalam situasi perekonomian, yang hari ini mungkin bisa membuat seluruh bangsa kita juga khawatir. Seperti apa? Kemarin saya ada berkunjung ke tetangga kami karena meninggal gitu ya. Terus saya ngobrol dengan beberapa bapak-bapak di sana. Dikatakan oleh bapak-bapak itu, kalau hanya penghasilan 3 juta 1 bulan Pak, gimana cukup nih? Punya anak, punya angsuran rumah, belum lagi punya angsuran kendaraan. Enggak cukup Pak kalau seandainya 3 juta. Ini bisa membuat kita khawatir, ini bisa membuat kita ketakutan. Kita mulai hitung-hitungan, seberapa banyak income yang saya boleh dapatkan. Sehingga kebutuhan begitu mungkin melebihi daripada income ini. Beberapa waktu yang lalu saya ditelepon juga oleh teman saya dulu. Waktu kami bekerja bersama-sama. Pak, ada pekerjaan kah? Saya sekarang kerja di Buntok. Sampai di Buntok. Bekerja di salah satu perusahaan. Gaji saya di bawah 3 juta Pak. Tidak cukup. Saya harus ngangsur rumah. Saya harus ngangsur kendaraan. Saya harus mengirim. Ya sampaikan, saya punya 2 istri lagi. Salah sendiri punya 2 istri. Gitu ya. Nggak cukup dengan uang yang di bawah 3 juta. Dia bilang, saya cuma sampaikan kepada dia, sabar, sabar. Saya juga mungkin mengalami, sedang berjuang sama seperti apa yang sedang kualami. Nanti kalau ada informasi saya akan sampaikan. Inilah yang mungkin dialami oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, Bapak Ibu. Ada begitu banyak orang-orang yang mungkin khawatir. Mungkin orang-orang tua kita, anak-anak muda di sini. Orang tua mungkin mulai khawatir. Seperti apa, apakah anak saya nanti saya kuliahkan selesai enggak nanti? Dengan income saya hanya sekian. Apakah selesai? Tapi kita mau belajar bersama-sama. Bagaimana firman Tuhan katakan, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan rindu supaya kita boleh mengenal Dia.
Tuhan rindu supaya kita boleh mengalami Dia secara pribadi. Saya mau sampaikan bahwa Roma 14 ayat 17 mengatakan, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Yang terutama adalah bagaimana ada sukacita surga, ada damai sejahtera daripada surga, itu boleh ada di dalam kehidupan kita. Saya boleh katakan bahwa ada begitu banyak orang-orang, mungkin dia punya banyak harta, mungkin dia punya banyak jabatan, tapi dia tidak bisa menikmati sukacita damai sejahtera. Orang yang mungkin gajinya sampai 20 juta, dia tidak bisa mengalami damai sejahtera daripada Tuhan. Tapi orang yang hanya mungkin gajinya 2 juta, tapi ada sukacita yang luar biasa yang dia boleh rasakan. Mungkin tadi berangkat ke tempat ibadah ini juga, waktu kita mungkin naik kendaraan, kita bersukacita. Terima kasih, haleluya, puji Tuhan. Ada sukacita yang luar biasa yang kita boleh rasakan. Kenapa? Ada Roh Allah yang membuat kita bersukacita. Tuhan rindu supaya sukacita kita tidak kita letakkan kepada sesuatu yang materi. Karena materi ini bisa hilang. Sukacita kita tidak letakkan kepada jabatan kita hari ini. Karena jabatan kita ini juga bisa hilang. Sehingga waktu kita meletakkan kepada materi, sehingga waktu kita letakkan kepada jabatan, waktu itu hilang, mungkin kita akan mengalami suatu kondisi yang tidak baik. Mungkin kita bisa sakit, mungkin kita kehilangan sukacita. Dikatakan bahwa hati yang gembira adalah obat. Kalau kita sedih terus, kita mengeluh terus, kita murung terus, saya percaya tidak lama lagi mungkin ada sel kanker mungkin masuk ke dalam tubuh kita. Karena tidak ada sukacita Tuhan di sana. Berapa hari ini kami sedang belajar tentang Yesaya. Kami sangat diteguhkan, kami sangat dibangkitkan. Bagaimana nubuat-nubuat yang disampaikan oleh Yesaya. Ada nubuat yang sudah digenapi, ada nubuat yang belum digenapi. Ada satu kebenaran firman Tuhan yang boleh diingatkan yang sangat menggairahkan kami. Dari Yesaya 48 ayat 18. Dikatakan sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak akan pernah kering. Kita melihat bagaimana sungai yang tidak pernah kering. Tidak pernah hilang damai sejahtera kita. Tidak pernah hilang sukacita kita. Dan dikatakan dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Kita melihat, semua kita pernah ke pantai ya. Lihat banyak orang yang mungkin posting waktu dia di pantai Batakan, waktu di pantai Takisung. Waktu kita berdiri di pantai, itu saya waktu masih muda, saya ikutan pelayanan, masih muda, sekarang juga masih muda. Waktu umur saya baru selesai kuliah, ya. Pergi ke pantai dan saya berdiri di tepi pantai. Saya menikmati ombak pantai itu menerpa saya. Gubrak, gubrak, tidak henti-hentinya. Tidak pernah dia berhenti, tapi selalu dia menerjang tubuh kita. Dikatakan bahwa demikianlah kebahagiaan kita. Demikianlah kebahagiaan kita. Karena kita tidak letakkan kebahagiaan kita kepada apa yang kita pegang hari ini. Tapi kebahagiaan kita, sukacita kita, kita letakkan kepada Dia. Itulah yang membuat kita sukacita. Itulah yang membuat kita berbahagia. Tapi ada satu yang dikatakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintah. Tuhan mau supaya setiap kita juga mengikuti apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Apa yang menjadi perintah Tuhan. Saya mau sampaikan kenapa kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Saya bagikan 3 poin di sini. Saya ingatkan Tuhan ada 3 poin. Yang pertama adalah supaya kita berakar kuat. Ada ilustrasi foto yang saya boleh buat di sini. Dikatakan sebelum itu saya bacakan Kolose 2 ayat yang ke-7. Firman Tuhan katakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, di dalam Yesus, dan dibangun di atas Dia, di atas Yesus. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Dikatakan hendaklah setiap kita berakar di dalam Yesus. Ada suatu kebiasaan yang dilakukan, mungkin bukan menjadi suatu
yang baru buat Bapak Ibu sekalian. Saya mengingatkan kembali bahwa di Timur Tengah, waktu mereka menanam biji kurma, mereka membuat suatu kebiasaan meletakkan batu di atas biji kurma itu. Tujuannya apa? Supaya akar-akar biji kurma ini itu yang lebih ke dalam, tapi dihambat pertumbuhan daripada pohonnya. Sampai dia mungkin menembus kepada sumber air. Supaya apa? Supaya waktu nanti pohon kurma ini menjadi besar, dia begitu ada badai, begitu ada musim kering, dia tetap kuat. Dia tetap teguh. Dia tidak goyah sedikit pun begitu badai-badai menghadang atau menerpa daripada pohon kurma. Demikian halnya setiap kita, Bapak Ibu, saudara-saudariku. Tuhan mau supaya kita melekat. Tuhan mau supaya kita berakar kuat di dalam Dia. Sehingga waktu kita menjalani kehidupan kita. Sehingga waktu kita menjalani segala sesuatu kehidupan kita. Kita tidak pernah goyah. Mungkin ada satu sakit penyakit yang menerpa kita. Mungkin ada kondisi perekonomian yang sedang menerpa kita. Kita tidak pernah goyah. Kita tidak digoyahkan sedikit pun. Kita tidak digoncangkan sedikit pun. Mungkin kita kehilangan jabatan. Mungkin kita kehilangan harta benda. Mungkin kita ditipu oleh orang lain. Tapi sukacita kita tidak pernah hilang. Kenapa? Karena kita sedang tertancap kepada sumber kehidupan itu. Makanya firman Tuhan katakan, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Firman Tuhan berbicara tentang apa yang menjadi janji-janji Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Apa yang menjadi isi hati Tuhan. Tuhan rindu supaya setiap kita, jemaat Tuhan, boleh melekat dengan Dia. Sehingga kita tidak menjadi gereja yang digoyahkan oleh apapun juga. Beberapa waktu yang lalu saya membaca suatu kesaksian dari jemaat di Bandung. Dia sampaikan di sana, dikatakan bahwa dia memeriksa ke lab di dalam tubuhnya, di dalam rahimnya, itu ada miom. Dan ada batu empedu. Begitu mendengar kondisi ini disampaikan oleh kesaksian daripada jemaat Tuhan ini, hatinya begitu gundah, hatinya begitu tergoncang, hatinya begitu gundah gulana. Karena dia mendengar bahwa di dalam tubuh dia ada satu sakit penyakit. Bagi seorang gadis mungkin kalau dikatakan ada di dalam rahimnya ada miom, dan itu harus dioperasi, mungkin rahimnya harus diangkat. Mungkin sudah ada putus harapan. Berarti saya tidak akan bisa lagi menghasilkan keturunan. Mungkin sudah ada bayang-bayang yang buruk yang ada dalam diri dia. Tapi apa yang disampaikan oleh kakak ini, dia bilang dia datang kepada Tuhan. Dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia cari wajah Tuhan. Dikatakan sudah panjangnya itu sekitar 8 cm kalau saya nggak salah. Dan dia konsul lagi ke dokter kandungan dan membenarkan. Dokter kandungan mengatakan ini harus cepat-cepat dioperasi. Merendahkan diri, dia cari wajah Tuhan, dia minta dukungan daripada rekan sekerja, rekan-rekan pelayanan dia. Rekan pelayanan mendukung dia sampaikan kuatkan, teguhkan hati ini. Mereka berdoa dalam waktu dikatakan hampir setahun dia menjalani itu. Hampir berat badan dia berkurang sekitar, kalau saya tidak salah, hampir 17 kilo. Yang tadinya dia katakan 50 kilo, sudah kurus sekali. Hanya 30 berapa sekian berat badannya. Selama setahun dia mengalami itu. Puji Tuhan, setelah dia cek kembali, dia tidak pernah mengikuti supaya dioperasi. Dan akhirnya dikatakan, dia sembuh. Dia mengalami mujizat Tuhan. Itu yang Tuhan rindu, kenapa kita harus berakar kuat. Tuhan rindu supaya waktu kita mengalami kondisi-kondisi, keadaan-keadaan yang tidak baik, kita tidak langsung berlari daripada Tuhan. Kita tidak meninggalkan Tuhan. Bisa jadi waktu kita mungkin lulus kuliah, macam-macam ujian, macam-macam rencana Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Ada yang mungkin langsung dapat pekerjaan, ada yang langsung mungkin harus berdiam diri berapa waktu, macam-macam. Di situ mungkin ada masa-masa proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Tadi saya sampaikan orang berumah tangga juga seperti itu.
Orang yang sedang kuliah juga seperti itu. Ada kondisi-kondisi, ada masa-masa yang kita alami. Mungkin bisa jadi kita nilai kita ada mata kuliah mungkin tidak lulus. Ya, tadi malam Kak Titi sampaikan dari dia yang ikut ngambil S2 di UGM ya Kak ya. Dari semua orang yang ikut hanya saya yang tidak lulus. Karena saya seorang anak Tuhan dan harus menyampaikan Injil kabar baik. Kak Titi dikasih kesempatan remedial, tapi ada orang yang harus diberitakan Injil. Kesempatan sudah saya ambil untuk beritakan Injil. Terkadang ada masa-masa seperti itu. Ada kondisi-kondisi yang mungkin tidak selamanya dalam kuliah kita mulus-mulus saja. Tapi Tuhan rindu waktu kita berakar kuat, kita menjadi pribadi yang tidak bisa digoyahkan. Amin. Kita menjadi pribadi yang tidak bisa digoncangkan. Katakan kepada kiri kanannya, kamu adalah orang-orang yang tidak bisa digoncang. Amin. Dengan kondisi apapun, dengan keadaan apapun yang kita alami. Waktu kita berumah tangga, waktu kita mungkin anak-anak kita sudah dewasa pun, kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak bisa digoyahkan. Kenapa? Karena kita berakar kuat di dalam Dia. Yang berikutnya saya mau sampaikan Bapak Ibu Saudara-saudariku. Yang kedua adalah bagaimana Tuhan rindu kita mengenal Dia. Hosea 4 ayat 6a dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Bahwa umat Tuhan mengalami kebinasaan karena tidak mengenal Allah. Jadi penting bagi setiap kita untuk mengenal Dia. Penting bagi setiap kita mengenal Tuhan. Kita tidak mengenal Tuhan dari pembimbing kita saja. Kita tidak mengenal Tuhan dari pemimpin kita secara pemimpin kita. Tapi kita mengenal Dia secara pribadi. Saya mau sampaikan ada satu tokoh Alkitab di sini, Daniel. Saya senang sekali dengan Daniel ini. Dia katakan bahwa dia memiliki satu disiplin rohani yang luar biasa. Daniel 6 ayat 11b dikatakan, 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Daniel membangun hidupnya 3 kali sehari, berdoa datang kepada Tuhan. Dikatakan dia berdoa serta memuji Tuhan. Di sana pasti Daniel menyembah Tuhan, mengeluh-ngeluhkan Tuhan. Dia melakukan itu 3 kali sehari. Yang kedua di Daniel 9 ayat 2. Daniel adalah seorang yang suka merenungkan firman Tuhan. Di Daniel 9 ayat 2 dikatakan, pada tahun pertama kerajaan itu, aku Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia. Berarti Daniel suka membaca kitab-kitab nabi-nabi. Daniel suka membaca merenungkan firman Tuhan. Kenapa dia menjadi pribadi yang kuat? Kenapa dia menjadi pribadi yang luar biasa? Dia mengenal Tuhan. Sehingga waktu dia disuruh untuk menyembah dewa-dewa, dan waktu dia menolak untuk menyembah dewa itu, dan hukumannya adalah dia harus masuk ke dalam gua singa. Apa yang dikatakan oleh Daniel? Sekira Tuhanku tidak menolong aku tidak akan pernah menyembah dewa itu. Saya akan masuk ke dalam gua singa itu. Biarkan saja singa menerkam saya daripada saya menyembah kepada dewa-dewa itu. Kenapa Daniel bisa memiliki iman yang luar biasa seperti ini? Karena dia mengenal Tuhan. Karena dia mengenal siapa yang dia sembah. Karena dia membiasakan dirinya. Bahkan Daniel ada di firman Tuhan yang lain dikatakan, begitu dia mendengar suara Tuhan, dia orang yang tidak langsung memviralkan gitu. Dia tidak, saya dengar suara Tuhan. Tuhan berfirman seperti itu. Tapi Daniel menyimpan sampai dikatakan dia begitu ketakutan. Karena mungkin ada sesuatu pesan Tuhan. Dia menyimpan apa? Dia bukan orang yang suka menyampaikan bahwa saya ini orang yang dipilih Tuhan. Saya orang yang dipakai oleh Tuhan. Tapi dia adalah seorang yang rendah hati. Yang ketiga, Daniel ini adalah orang yang suka berpuasa juga. Pada waktu itu, Daniel 10 ayat 2 sampai yang 3, saya bacakan untuk seluruh jemaat Tuhan. Pada waktu itu aku, Daniel, berkabung 3 minggu penuh. Ayat yang ketiga, makanan yang sedap tidak kumakan. Daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku. Dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Selama 21 hari Daniel berpuasa. Makanan yang sedap-sedap
Dia berpuasa makan daging. Dia tidak makan makanan yang sedap. Dia tidak makan makanan daging. Saya belajar di sini bahwa Daniel memiliki disiplin rohani yang luar biasa. Di awal tahun kita sudah disampaikan oleh pemimpin kita. Supaya setiap kita membangun disiplin rohani. Kita mau belajar, kita mau praktekkan bersama-sama apa yang dilakukan oleh Daniel. Saya pun sedang belajar, saya juga belajar menerapkan. Dan hari-hari ini saya coba belajar menerapkan. Bersama-sama dengan keluarga, bersama-sama dengan anak-anak kami. Terkadang anak-anak kami juga bolong-bolong juga. Tapi bagian kami sebagai orang tua, mengingatkan dia supaya terus merenungkan firman itu. Dia terus membangun hidupnya. Dikatakan di sini Daniel itu adalah orang yang suka bersekutu dengan Tuhan. Daniel adalah orang yang intim dengan Tuhan. Semua kita di sini punya sahabat karib mungkin. Nela punya sahabat karib. Kira-kira kalau punya sahabat karib, cukup nggak kira-kira sebulan sekali berhubungan dengan orang itu, Nela? Minimal mungkin 2 hari atau 3 hari. Kita harus berkomunikasi dengan sahabat karib kita. Mungkin sahabat karib itu teman kita kuliah. Kalau teman kita kuliah mungkin hari-hari kita ketemu dengan dia. Dengan sahabat karib kita. Supaya kita, dan biasanya orang yang sudah karib ini pasti saling mengenal. Keluarga-keluarga, pasangan-pasangan suami istri pasti sudah saling mengenal. Begitu pasangannya istrinya mungkin merengut sedikit, suaminya mungkin ini kayaknya kurang transparan. Sudah tahu, paham sudah langsung. Kenapa? Karena sudah lama bersama-sama. Ada yang mungkin sudah 20 tahun. Ada yang mungkin sudah 15 tahun. Ada yang 5 tahun. Sehingga kalau hari-hari kita bersama-sama, kita sudah mengenal pasangan kita. Bahkan kalau seandainya pasangan kita marah, nanti juga memaafkan juga. Tunggu waktunya aja, mungkin lagi emosi aja. Karena kita sudah mengenal pasangan kita. Saya biasanya seperti itu. Kalau istri saya marah, udah diamkan aja. Nanti juga diam sendiri. Kenapa? Karena saya sudah mengenal dia. Memiliki satu hubungan yang karib. Tuhan rindu kita memiliki hubungan yang seperti itu dengan dia. Kita mengenal Tuhan. Sehingga waktu ada masalah, sehingga ada waktu pencobaan yang kita alami, kita tidak langsung meninggalkan Tuhan. Sudah, saya nggak mau komsel lagi, Kak. Saya nggak mau PA lagi. Saya mau jalani hidup saya sendiri. Kuliah saya nilainya D semua kok. Tuhan tidak mengasihi saya. Udah, saya jalani aja dengan kekuatan saya. Kalau kita tidak mengenal Tuhan, kalau kita mengenal dia hanya lewat berkat-berkatnya, mungkin kita melakukan hal seperti itu. Kita melihat bagaimana bangsa Israel. Dia melihat sendiri laut terbelah 2. Dia melihat sendiri ada 10 tulah yang diberikan kepada bangsa Mesir. Dia melihat sendiri mujizat-mujizat di padang gurun. Tapi bagaimana kita melihat hanya 2 orang yang sampai ke tanah perjanjian. Ada Yosua, generasi lama itu. Generasi lama itu hanya Yosua dan Kaleb. Generasi lama semua diselesaikan di padang gurun. Tidak berhak untuk masuk ke tanah perjanjian. Karena kerjanya bersungut-sungut. Karena kerjanya tidak percaya kepada Tuhan. Kalau kita tidak mengenal Tuhan. Yosua, kenapa dia begitu percaya, begitu yakin? Padahal benar apa yang disampaikan oleh 10 pengintai yang lain. Benar ada raksasa-raksasa itu. Benar ada orang-orang kuat itu. Benar ada orang-orang pemakan manusia itu. Tapi dia mengenal Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan. Sehingga dia tidak melihat kepada apa yang dia lihat. Dia tidak pakai kacamata dia. Tapi dia pakai kacamata surga. Itu yang Tuhan mau atas setiap kita, jemaat Tuhan. Kenapa firman Tuhan katakan carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Sehingga kita mengenal dia. Sehingga mungkin kita diperhadapkan sampai hari ini mungkin usia kita sudah tidak lazim lagi mungkin bagi orang. Belum mendapatkan pasangan hidup. Akhirnya mungkin kita mulai pakai cara-cara kita. Yang penting saya punya pasangan. Yang penting saya juga nanti diberkati. Padahal belum tentu itu menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita.
Saya pernah dulu waktu itu, waktu saya masih begitu hampir semester-semester terakhir, saya belum kenal dengan istri saya. Mungkin berapa kali saya sudah sampaikan juga. Ada seseorang yang saya kenal. Dan saya tahu dia belum lahir baru. Itulah akal saya, itulah ini. Agak pernah saya lahir baru kan dia. Saya layani lahir baru. Seperti itu muncul. Seperti itu muncul karena kekhawatiran, ketakutan yang berlebihan, tidak percaya kepada Tuhan. Padahal sudah Tuhan siapkan yang terbaik dari saya. Saya tidak melihat yang saya lihat di depan mata saya. Wah, orangnya putih, hidungnya mancung, rambutnya lurus. Bagus nih, ini yang cocok kayaknya untuk saya nanti. Saya bahagia sekali kalau sama-sama dia. Saya belum tahu Tuhan sudah siapkan is the best, yang terbaik yang daripada Tuhan. Terkadang kita seperti itu Bapak, anak-anak, saudara-saudariku, para jemaat Tuhan. Kita tidak melihat kepada apa yang Tuhan sediakan. Karena kita tidak mengenal. Kita udah mulai mungkin banyak dengar suara-suara dari dunia ini. Kita banyak membangun hubungan dengan dunia ini. Sedikit waktu kita membangun hubungan dengan Tuhan. Sehingga inputan daripada dunia ini yang masuk dalam diri kita. Dunia ini menyampaikan supaya kita dihormati orang, kita harus menjadi orang yang kaya. Supaya kita dihargai orang, supaya kita disegani orang, kita harus punya jabatan. Dunia ini mengajarkan kepada kita. Sehingga tanpa dipungkiri, kita pun masuk kepada apa yang ditanamkan oleh dunia. Sehingga kita bersusah payah, kerja keras, yang malam kita bekerja. Kita tidak ini lagi. Yang ada dalam diri kita bagaimana saya bisa mencapai supaya saya dihormati, saya disegani oleh orang lain. Waktu mungkin saya jalan, saya bawa Pajero Sport, mungkin di rumah ada satu Pajero Sport juga, saya bawa satu juga. Atau mungkin bawa Lamborghini. Supaya orang lain lihat di jalan Ayani itu, orang sugih gitu. Anak saya senang sekali kalau lihat orang naik Fortuner Pajero Sport. Pak, sebentar dulu. Kejar-kejar itu Pak. Dalam pikiran dia itu orang-orang sugih gitu. Dunia ini mungkin menawarkan seperti itu. Sehingga kita tidak ada waktu lagi bersatu dengan Tuhan. Tidak ada lagi waktu kita mencari wajah Tuhan. Tidak ada lagi waktu kita karena kita terkontaminasi oleh nilai-nilai daripada dunia. Kita masuk kuliah juga seperti itu. Saya kuliah, bagaimana nanti saya punya IP yang tinggi. Setelah saya lulus kuliah, saya masuk di perusahaan yang bagus. Sehingga gaji saya mungkin baru pertama join di sana sudah 15 juta. Sehingga tidak perlu banyak waktu, saya sudah punya rumah besar, saya punya mobil yang apa yang saya impikan. Tidak salah. Tapi kalau tidak ada lagi waktu dan kita tidak melakukan itu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, biasa. Kita sedang digiring oleh si jahat masuk kepada rencana kegelapan. Terakhir saya mau sampaikan bahwa Tuhan rindu kita melakukan kehendak-Nya. Saya bacakan Kisah 13 ayat 36a. Dikatakan sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Tuhan rindu supaya setiap kita jemaat Tuhan melakukan kehendak Allah pada generasi kita. Kita tidak hanya menjalani kehidupan kita. Kita sebagai keluarga hanya menjalani kehidupan kita. Keluarga punya anak, nanti anaknya sudah menikah, selesai. Tidak hanya seperti itu. Tapi saya percaya bahwa Tuhan rindu keluarga kita boleh berdampak bagi keluarga-keluarga yang lain. Amin. Kita sebagai orang profesi juga seperti itu. Waktu kita ada di tempat kita bekerja, Tuhan tidak hanya supaya kita memiliki gaji yang besar, memiliki jabatan di sana. Tapi Tuhan rindu waktu kita ada di tempat kita bekerja, kita membawa kerajaan Allah di sana. Sehingga waktu orang memiliki nilai-nilai yang tidak baik, boleh berubah karena dia melihat ada kehadiran kita di sana. Saya percaya itulah menjadi kehendak Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Kolose 1 ayat 16a dikatakan, untuk apa aku ada di dunia ini? Saya baca ada sebuah buku dikatakan, untuk apa saya ada di dunia ini? Mungkin setiap kita juga mungkin masih bertanya hari ini, untuk apa saya hidup di dunia ini? Apakah hanya untuk menjadi pajangan? Apakah hanya untuk
sesuatu yang mungkin tujuan orang tua saya. Saya percaya setiap kita, firman Tuhan katakan sejak kita ada dalam kandungan, Tuhan sudah melihat kita. Tuhan sudah merancangkan sesuatu yang besar dalam kehidupan kita. Hingga Tuhan katakan segala sesuatu, Kolose 1 ayat 16a, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Setiap kita adalah untuk tujuan Tuhan. Sehingga boleh dikatakan hidup ini tidak berbicara lagi tentang aku, tapi berbicara tentang Dia. Kita adalah tujuan. Dia memiliki satu tujuan atas hidup kita. Kita ada dalam rencana. Sekalipun hari ini, saudara-saudariku, kita masuk di kuliah, tempat di kampus kita, mungkin bukan menjadi impian kita waktu kita ada di SMA. Mungkin jurusan kita bukan menjadi jurusan impian kita. Tapi saya mau katakan pada hari ini, waktu engkau ada di sana, Tuhan sedang merencanakan sesuatu yang baik dalam hidupmu. Tuhan sedang merancangkan sesuatu yang besar dalam hidupmu. Tinggal bagian kita merespon apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga hari ini kita boleh tersenyum. Di Amsal dikatakan, dia seorang wanita yang tertawa akan masa depan. Wanita Amsal dikatakan, dia melihat, memandang bahwa ada masa depan yang penuh dengan harapan. Dia tidak melihat kepada apa yang disampaikan oleh dunia ini. Wah, nanti lulus kuliah kamu kerja di mana? Kamu jurusan ini nanti susah cari kerja. Orang dunia mungkin bisa sampaikan. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, saya percaya kita ini ada dalam rencana Tuhan. Dan segala sesuatu yang kita kerjakan, kita sebagai bekerja, kita kuliah juga, kita memiliki nilai yang tinggi, tidak berbicara tentang aku, tapi berbicara tentang Dia. Supaya kita semakin kecil dan Dia semakin besar. Waktu kita masuk dalam dunia pekerjaan juga seperti itu. Tidak berbicara tentang aku. Sehingga kita akan capek kalau kita terus berbicara tentang aku. Begitu mungkin kita dapat jabatan, mungkin kita demosi juga, diturunkan jabatan. Karena kita tadi berbicara tentang aku, kita mungkin bisa stres. Karena kita diturunkan jabatan kita. Tapi kalau kita melihat semua ini tidak berbicara tentang aku, tapi berbicara tentang Dia, kita selalu berpikir positif. Ada sesuatu hal yang baik yang Tuhan rancangkan dalam setiap kondisi. Sekalipun saya mungkin didemosi, ada rancangan Tuhan yang baik. Mungkin Tuhan sedang menarik saya seperti anak panah ya. Dia tarik dulu, baru melesat. Tidak langsung melesat seperti itu. Mungkin kita mengalami kegagalan-kegagalan dalam kehidupan kita. Saya mau katakan bahwa kalau kita melihat, kita tidak berbicara tentang aku. Kita melihat berbicara tentang Dia. Kita akan melihat tidak dengan cara kasat pikiran kita. Hingga waktu kita mencapai sesuatu yang besar, kita juga tidak menyombongkan diri. Waktu kita kuliah naik Suprapit, waktu kita bekerja di satu perusahaan yang besar, kita dikasih mungkin Pajero Sport, gayanya tetap sama. Sama seperti waktu naik Suprapit. Stylenya tetap sama. Kenapa? Karena tidak berbicara tentang aku, tapi berbicara tentang Dia. Sehingga kita memiliki hati seorang hamba. Waktu kita tahu, berapa minggu yang lalu, pemimpin kita sudah sampaikan. Waktu kita mendapatkan waktu pemberkatan saudara kita Isa. Ada berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak melihat untuk kita nikmati sendiri. Tapi kita tahu bahwa berkat ini dipakai untuk Tuhan untuk memberkati banyak orang. Kita adalah menjadi saluran berkat. Terakhir saya saksikan 2 minggu yang lalu, kami berkunjung ke 2 orang ULB yang ada di Banjarbaru bersama dengan keluarga saya. Saya sangat bersuka cita Bapak Ibu Saudara-saudariku. Melihat yang pertama ada 1 orang ULB, dia dari 2013 sudah ada di Banjarbaru. Dia cerita, dia sampaikan kondisi keadaan dia, kondisi-kondisi yang dia alami. Dan dulu dia ada di Banjarbaru ini karena dibawa oleh yayasan. Singkat cerita, berapa tahun kemudian yayasannya ini bubar dan dia harus di PHK. Dia bergumul pada waktu itu antara pulang dan tetap menetap di Banjarbaru.
Menetap di Banjarbaru tidak ada jaminan yang pasti. Punya keluarga, punya anak, 2 orang anak, hanya mengandalkan Tuhan. Sehingga karena waktu mereka ke sini juga dulu sudah benar-benar tanya Tuhan, mencari Tuhan, mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga mereka putuskan, kami tetap ada di Banjarbaru. Dan hari ini saya melihat dia tetap konsisten mengerjakan apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam kehidupan dia. Dia tetap menjadi seorang ULB, menjangkau suku-suku Trabe. Yang kedua, ini kunjungan ke satu keluarga orang Amerika, anaknya masih kecil-kecil, ada yang umur 3 tahun dan umur 4 tahun. Saya melihat kalau orang ini mencari zona nyaman, dia akan lebih memilih tinggal di Amerika. Tapi dia memilih melepaskan semua zona nyaman. Dia pergi berkunjung, bermisi ke Indonesia. Dan dia tinggal di Banjarbaru. Kami ngobrol lama dan dia senang sekali. Kami sharing banyak hal, apa yang dia sudah kerjakan. Dia masuk ke dalam satu komunitas-komunitas dan dia mulai menjangkau suku-suku. Dan waktu kami datang ke sana dia bilang, minggu depan kita ketemu lagi. Senang. Padahal mungkin kami bawa anak-anak kami juga bikin heboh di rumahnya. Nah kami yang Jeremy tendang bola. Saya nggak tahu juga anak saya besoknya, Pak, kita mampir lagi ke rumah Om ya. Wah nanti Omnya terganggu gitu. Dan luar biasa. Saya melihat dari 2 pengalaman ini, saudara-saudariku, bagaimana Tuhan melihat ya, Tuhan rindu supaya apapun yang menjadi bagian kita, kita sedang mengerjakan panggilannya, kita sedang mengerjakan kehendaknya. Pun kita sebagai seorang keluarga, pun kita sebagai orang-orang profesi, pun sebagai kita mahasiswa, kita sedang ditetapkan Tuhan di kampus kita. Tidak hanya sekedar kuliah menurut saya, tapi ada tujuan Tuhan yang lebih daripada itu. Tidak hanya membuat kita pintar, tapi kita memiliki roh yang kuat juga. Sehingga waktu kita keluar nanti dari kampus, kita tahu tujuan hidup kita. Saya melihat orang Amerika kemarin, dia bilang, dia ditangkap Tuhan waktu ada di kampus. Sehingga begitu dia masuk dalam pernikahan, kami mau tidak lama-lama langsung pergi ke Asia. Dia tadinya berpikir ke India kah, kemana, ke Malaysia kah, kemana. Sehingga Tuhan membawa dia ke Indonesia. Itu saja yang saya mau sharingkan, bagikan pada sore hari ini kita datang pada Tuhan. Saya undang seluruh jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Haleluya. Bahwa setiap kami Tuhan, untuk melekat lebih dalam lagi bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Haleluya. 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 Bapa Surgawi, kami sudah merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bagaimana Engkau menginginkan setiap kami Tuhan mencari kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu. Kami tahu kerajaan itu berbicara tentang otoritas Allah. Kerajaan itu berbicara tentang kuasa Allah. Biarlah sungguh Tuhan kami boleh menemukan kuasa Allah. Supaya sungguh kami gereja Tuhan, kami anak-anak Tuhan, tidak melihat kepada keadaan situasi yang ada, tapi kami boleh melihat Allah kami yang besar, Allah kami yang luar biasa. Karena itulah Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, yang tinggal bersama-sama dengan kami. Haleluya. 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 Ini aku Tuhan, ku datang padamu dari luar.
setiap kami gerejamu Tuhan. Ini aku Tuhan, mendekat padamu, pakailah hidupku, jadikan ku alat di tanganmu. Bawa setiap kami, aku lebih tinggi, terbang dalam hadiratmu, penuhi hatiku dengan rohmu, aku menyembahmu Tuhan. Bawa setiap kami padamu, lebih tinggi, Bawa kami terus gerejamu Tuhan, untuk semakin mengenal pribadimu, terus tertanam di dalam kebenaranmu ya Tuhan. Dan kami dimampukan terus untuk melakukan segala kehendak-Mu ya Bapa. Darah benar Tuhan, kami didapati boleh menjadi gereja yang menyukakan hati-Mu ya Tuhan. Gereja yang terus bergerak di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik buat setiap kebenaran-Mu yang boleh kami terima pada hari ini ya Tuhan. Biar firman itu Tuhan boleh semakin menggairahkan setiap kami, semakin membuat kami terus semakin teguh di dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur jika sebentar kami juga akan memberikan persembahan, perpuluhan kami, persembahan ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Kau yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan ya Tuhan. Biarlah dipenuhi juga Tuhan oleh ucapan syukur. Dan kami rindu Tuhan buat persembahan yang boleh kami berikan ya Tuhan. Ini boleh dipakai untuk menyatakan kebesaran dan kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur buat sore hari ini. Dan kami alaskan seluruh doa kami hanya dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Jadi kita akan mengumpulkan persembahan. Kita mau sama-sama katakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan
yang lain ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami bisa beribadah ya Tuhan, kalau kami bisa mengatakan Engkau Tuhan segalanya bagi kami. Kami mengucap syukur untuk hal itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Kau yang sudah tolong kami dalam kami tadi beribadah, dan kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami supaya kami menjadi umat Tuhan yang berpegang teguh kepada kebenaran itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini, tak henti-hentinya kami berdoa buat bangsa kami tercinta Indonesia. Kami tahu Tuhan, bahwa Tuhanlah yang sanggup Tuhan menopang bangsa ini ya Tuhan. Bangsa kami ada di hati-Mu Tuhan. Bangsa kami ada di pikiran-Mu Tuhan. Ada rencana indah dan besar yang telah Kau tetapkan atas bangsa ini ya Tuhan. Bapa, kami berdoa dalam keadaan sekarang ini Tuhan. Tuhan, kami mohon campur tangan-Mu yang ajaib mengendalikan semuanya ya Tuhan. Kalau pemerintah kami mengambil kebijakan untuk Tuhan mengurangi subsidi ya Tuhan, kami berdoa campur tangan-Mu yang ajaib bekerja. Kalau ada kelompok-kelompok tertentu mungkin demo ya Tuhan, kami tidak tahu apakah demo mereka murni ataupun mungkin ada orang-orang yang mendalangi mereka. Kami berdoa supaya Tuhan kendalikan semuanya, supaya Tuhan campur tangan, supaya bangsa kami tetap aman di dalam nama Yesus Kristus ya Tuhan. Mari Tuhan, jadikanlah semua warga masyarakat Indonesia ini patuh kepada pemerintahnya ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, kebijakan dari pemerintah kami untuk mengatasi supaya inflasi tidak begitu berdampak atas bangsa kami ya Tuhan. Mari ya Tuhan, kami berdoa supaya tidak ada lagi orang-orang Tuhan mencari Tuhan keuntungan di balik kebijakan-kebijakan ini. Di dalam nama Yesus Kristus ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kendalikan bangsa kami supaya semua Tuhan bisa damai aman ya Tuhan. Tidak ada kekacauan, tidak ada kerusuhan di dalam nama Yesus. Kami terus juga memberkati Tuhan aparat keamanan kami dan menjaga keamanan bangsa ini. Kami mohon campur tangan Tuhan yang ajaib bekerja atas TNI, atas Polri di dalam nama Yesus Kristus ya Tuhan. Walaupun saat ini Tuhan Polri kami sedang diuji ya Tuhan, Bapa kami berdoa biarlah keadaan ini Tuhan menyingkapkan semua hal-hal yang terselubung, karena Tuhan sedang bekerja atas bangsa ini. Tuhan sedang membersihkan bangsa ini ya Tuhan. Mari Tuhan, mari kami tahu ini pun Tuhan sepengetahuan, seizin-Mu Tuhan. Ini cara-Mu Tuhan untuk membersihkan Tuhan Polri kami Tuhan dari hal-hal Tuhan yang selama ini tersembunyi Engkau sedang singkapkan. Mari kami sebagai gereja Tuhan, mungkin hati kami sedih, berduka, tapi tolonglah kami supaya kami tetap memperkatakan perkataan Tuhan. Karena kami adalah perpanjangan mulut Tuhan. Kami tidak berkata-kata menyumpah-nyumpah serapah ya Tuhan, tapi benar-benar kami tahu bahwa Tuhan sedang bekerja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga kami terus berdoa Tuhan untuk pemilu tahun 2024 ya Tuhan. Mari Tuhan, kami juga berdoa supaya disiapkan benar-benar calon pemimpin yang terbaik ya Tuhan, yang bisa meneruskan pembangunan ya Tuhan. Biar apa yang sudah dirancangkan Presiden kami Tuhan, orang-orang yang melanjutkan ke depan Tuhan, memiliki Tuhan hati yang sama ya Tuhan, memajukan Indonesia, bahkan memiliki kualitas yang lebih baik lagi. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami tidak mengizinkan calon pemimpin yang tidak berasal daripada Tuhan atas bangsa kami. Di dalam nama Yesus, kami berkati semua partai-partai politik ya Tuhan. Mungkin mereka akan berkoalisi, kami mohon supaya Tuhan campur tangan Tuhan bekerja secara luar biasa. Di dalam nama Yesus, kami juga terus berdoa supaya dibersihkan dari bangsa kami terorisme, radikalisme, setiap orang-orang yang sudah terpapar Tuhan paham-paham radikalisme
radikalisme ini. Mereka Tuhan disadarkan kembali di dalam nama Yesus Kristus ya Tuhan. Karena kami tahu pemerintah kami Tuhan, kami mendukung segala tindakan upaya untuk membersihkannya Tuhan setiap paham-paham radikalisme. Kami berdoa ada suatu perundang-undangan yang dibuat supaya orang-orang yang sudah terpapar radikalisme, mereka Tuhan tidak punya hak untuk dipilih dan memilih dalam nama Yesus, sehingga bersih Tuhan dari bangsa kami Tuhan. Orang-orang terpapar ini dalam nama Yesus, mereka disadarkan, ruang gerak mereka dipersempit di dalam nama Yesus, sehingga mereka mau tidak mau, selagi mereka ada di bangsa ini, mereka harus patuh kepada ideologi bangsa ini, bukan kepada yang lain dalam nama Yesus. Segala upaya pemerintah kami untuk juga membersihkan terorisme, kami berdoa campur tangan Tuhan yang ajaib menolong mereka dalam menjalankan tugas-tugas mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami muliakan Kau, kami tinggikan Kau Tuhan atas bangsa kami. Kami berkati semua gereja-gereja di seluruh Indonesia supaya tidak tinggal diam, tapi semua berdoa Tuhan buat bangsanya Tuhan, berseru-seru kepadamu Tuhan, meninggikan namamu Tuhan di setiap tempat demi tempat ya Tuhan. Mari Tuhan, jadikanlah gereja-gereja di seluruh Indonesia menjadi garam dan terang Allah, menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan, ada kebangunan rohani, ada kebangkitan Tuhan besar Tuhan terjadi atas gereja-gereja di Indonesia ya Tuhan. Karena kami tahu di hari-hari ke depan Tuhan akan pulihkan segala suku, kaum dan bangsa akan datang kepadamu. Bahwa doa-doa yang kami naikkan selama ini untuk bangsa kami percaya Tuhan pasti jawab. Mari siapkan seluruh gereja-gereja di seluruh Indonesia menjadi alat Tuhan untuk menuai tuaian yang besar Tuhan, yang Tuhan akan kerjakan di hari-hari ke depan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini kami gereja-Mu di kota Banjarbaru ini. Pakai kami semua sebagai alat-Mu Tuhan, untuk kami menjadi terang dan garam Tuhan, untuk pembawa berita kabar baik Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk pelayanan mahasiswa yang sudah datang Tuhan, angkatan 2022 ke kota ini. Kami rindu semua orang Kristen yang datang dari berbagai daerah ke kota Banjarbaru. Mereka mengalami Tuhan, mereka mengalami lawatan Tuhan. Lepaskanlah mahasiswa-mahasiswa dari pergaulan bebas, dari narkoba. Lepaskanlah mereka dari LGBT di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami rindu saat mereka Tuhan datang ke kota ini, besar harapan mereka, orang tua mereka. Biarlah mereka Tuhan menjadi mahasiswa yang takut akan Engkau, mahasiswa yang bertanggung jawab atas studi mereka. Jadikan mahasiswa-mahasiswa Kristen Tuhan memiliki prestasi yang terbaik Tuhan atas perkuliahan mereka di dalam nama Yesus, sehingga mereka disiapkan menjadi calon pemimpin di masa depan. Orang-orang yang telah kami jangkau, ke depan kami akan muridkan mereka supaya mereka menjadi dewasa secara rohani, supaya selama mereka di kampus Tuhan, mereka bisa menjadi alat Tuhan untuk menjangkau angkatan-angkatan berikutnya ya Tuhan. Terima kasih, lawat semua pelayanan keluarga, profesi, pelayanan anak, pelajar, pelayanan misi, semuanya Tuhan. Kami berdoa Tuhan yang lawat yayasan kami ya Tuhan, bawalah gereja ini semakin berdampak bagi kota Banjarbaru. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat sore hari ini Tuhan. Kami mau akhiri Tuhan pertemuan ibadah kami. Kami sungguh serahkan seluruh hidup kami sepanjang 1 minggu ini. Biar damai sejahtera-Mu memerintah atas hidup kami ya Tuhan. Tuhan, kami Tuhan bisa Tuhan mempergunakan Tuhan kuasa-Mu Tuhan, kasih-Mu dalam diri kami Tuhan, untuk Tuhan menyatakan kepada dunia ini Tuhan bahwa kami Tuhan orang-orang yang telah Kau pilih. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri pertemuan ini. Mari jemaat Tuhan, kita mengangkat tangan kita. Tuhan yang melindungi kita semuanya, Tuhan yang memberkati kita dengan berkat-berkat yang melimpah, Tuhan yang menuntun kita di jalan-jalan kemenangannya, sehingga kehidupan kita akan menjadi tanda ajaibnya Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kami terima berkat dari Bapa Surgawi, kasih karunia daripada Yesus Kristus, penghiburan dan pertolongan
daripada Roh Kudus itu menolong dan menghibur kita senantiasa, dan hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita berkata bersama-sama. Amin. Selamat sore semuanya. Tuhan Yesus berkati.